Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan Embun Surgawi PP Kristiase Peniel Blimingsari. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Pelangi Sehabis Hujan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Yang kedua terdapat dalam Ibrani 13 ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga terluka masih hidup di dunia ini. Embun Surgawi hari ini adalah tentang membela orang yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh keberadaan kita atau hidup kita. Tetapi ada hukum yang sama dengan itu, yakni kasih kepada sesama. Nah, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada sesama? Tidaklah sekedar ucapan saya mengasihi. Salah satu yang diingatkan oleh penulis Amsal adalah bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Kalau ada orang bisu, kita perlu memperjuangkan hak-hak mereka, kendati mereka tidak bisa menyampaikan. Dan justru karena itulah kita dipanggil untuk menyuarakan. Dalam kebisuan mereka kita dipanggil untuk menyuarakan apa yang mereka tidak mampu ucapkan. Dan ini bisa kita mengerti bahwa bisu tidaklah semata-mata orang secara harfiah tidak bisa ngomong, tetapi setiap orang yang tidak bisa mengungkapkan apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dan sama dengan itu, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi persis seperti yang di atas, tugas panggilan kita adalah membela mereka yang lemah, tentu sesuai dengan kadar kebenaran dan keadilan yang harus diperjuangkan bagi mereka. Dalam hidup kita sehari, ketika kita melihat orang-orang yang mungkin mendapat perlakuan sewenang-wenang, kita harus menyuarakannya. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai anak-anak Tuhan yang harus membela hak-hak orang yang lemah. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang kami muliakan dan kami puji, sertai kami terus Tuhan, agar kami selalu rindu dan ingin bersekutu denganmu, dan jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kami. Cinta dan kemurahan Tuhan selalu dapat kami rasakan sepanjang hari. Biarlah setiap hari kami dapat mengucap syukur, karena berkat-Mu yang turun-temurun bagi setiap kami yang mengandalkan dan takut akan Engkau. Beri kami kekuatan dan kesehatan, agar kami mampu melakukan aktivitas kami. Arahkan wajah-Mu kepada kami dan beri kami kedamaian. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.